Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Muslimin rahimakumullah, sahabat-sahabat shaimin dan shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang begitu sangat besar, yang jelas dan pasti. Sampai hari ini kita masih diberikan bimbingan oleh Allah untuk dapat mengisi Ramadan, melaksanakan daripada tugas di bulan Ramadan, yaitu siang. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan menjadi jalan kita untuk meraih daripada apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana saat ini kita sudah berada di fase ketiga, 10 hari terakhir. Yang di dalam hadis Rasulullah menjelaskan bahwasanya ini fase daripada itqun minanar. Di awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minanar. Nah, ini mudah-mudahan hal ini pun juga bisa kita raih. Allah mencurahkan kepada kita, karena la haula wala quwata illa billah. Nah, ini akan kita sedikit kupas, kita bahas biar jelas bagi kita apa sih aplikasinya, realitanya, aktualnya loh, yang dimaksud dengan itqun minanar. Artinya pengertian secara aktual, ya, pengertian secara ukhrawi, yaitu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berharap, akan tetapi tentu ada kaitannya. Ketika kita mendapatkan sebuah nilai itqun minanar, pasti ada efek yang sekarang ini aktual. Nah itu yang akan kita bahas sebagai sebuah tanda isyarah, ya, bahwa kita mendapatkan itqun minanar. Gitu, karena kita tidak tahu, itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita sedikit bahas sebagai renungan agar kita meningkatkan daripada ibadah siang kita. Dengan harapan fase yang ketiga ini kita raih nih balasan yang utama itqun minanar ini. Karena setiap manusia pasti yang ditakutkan itu di akhirat nanti dimasukkannya ke dalam neraka jahanam, khalidina fi abadan. Nah, itu dimasukkannya ke dalam neraka yang di dalamnya dia selama-lamanya, nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Kalau tasawuf dia nggak masuk surga apa-apa, tapi dia takut nggak kuat dalam neraka itu. Artinya neraka itu sesuatu yang lebih menakutkan ketimbang surga gitu. Nah, baiklah sahabat-sahabat, ini kan kita bahas sama-sama sedikit untuk menghantar kita menjelang berbuka puasa. Salam dan salawat kita sampaikan juga atas junjungan kita, teladan kita, uswah kita, baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan rasa rindu kita, rasa cinta kita, ya, kalau nggak ada rindu, nggak ada cinta, ya Allah menumbuhkan rasa rindu dan cinta itu. Karena ukuran keimanan nanti terlihat dari rasa rindu dan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Dan itu juga menjadi penghantar rasa rindu dan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena hidup ini ya mencari itu sebetulnya. Kalau soal mencari fulus, harta, itu kan permainan aja, selingan. Jadi kita transit nih, ya kan, di luar terminal yang lagi nunggu jemputan, ya kita ambil iseng nih, main apa kan gitu. Itulah dunia. Harta, anak, tahta, semuanya yang ada di dunia fana. Hanya sebuah alat sarana untuk biar kita nggak jenuh menunggu jemputan. Apakah jemputan menuju jannah atau minanar, ilanar, nauzubillah. Nah, jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan
Di saat sama-sama kita menunggu, kita bisa saling mengingatkan. Jadi menunggu dengan suasana yang nggak bete, ya nggak jenuh, ya dunia lah jadi kita mainkan. Tapi jangan lupa, itu hanya sementara saja. Oke, kita lanjutkan lagi. Baik sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang dirahmati Allah, ya para shaimin dan shaimat dimana aja berada nih. Mudah senantiasa selalu diberi kesehatan. Ya saya agak kurang ini, so angin kayaknya. Iya, mudah-mudahan disehatkan ya. Amin ya Allah. Baik. Nah, baiklah. Itkun minanar. Jadi terbebas dari neraka, ya berarti nggak jadi masuk neraka kan gitu. Bebas ya neraka. Kenapa bebas dari neraka? Nah ini kan ada sebabnya. Kenapa sih orang itu bisa nggak jadi masuk neraka? Dibebas kan gitu. Atau yang di dalam dikeluarin kan bebas gitu. Dalam penjara dibebasin kan nggak jadi dia. Kenapa ya? Karena dia memiliki ya, lakon-lakon baik kan begitu. Memiliki amal-amal yang baik, memiliki sifat-sifat yang baik. Nah itu selama di bulan Ramadan. Jadi di Ramadan ini dia ibaratnya sebuah proses apa ya, pengujian nih orang nih yang udah di penjara atau dimasukkan ke neraka ini ya. Ini dikasih nih event Ramadan. Oh dia sambut dengan baik. Oh ternyata bagus hasilnya. Ya dia dapat itu nanti bonus pembebasan dari neraka, pembebasan dari penjara, dari penjara neraka ya kan. Neraka itu kan penjara. Orang penjara itu juga kayak neraka sama. Begitulah gara-gara situasi yang tidak inginkan. Allah menggambarkan api itu kan hanya sebuah gambaran di mana situasi yang menyiksa, yang sangat memedihkan seperti itu. Kalau kita waktu dalam kajian rahasia tasawuf ya, rahasia ini kan bahasa umum, bahasa yang orang awam itu bisa paham gitu. Lebih dalam lagi ya tentu beda lagi pengertiannya. Tetapi akan lebih dalam lagi kesadarannya gitu. Baik, jadi itkun minanar itu karena selama di Ramadan itu mampu berhasil mengisi dengan sebaik-baiknya sehingga menimbulkanlah sifat dan amal yang baik gitu. Nah, sifat dan amal yang baik yang mana yang bisa membebaskan dari api neraka ketika seseorang itu melaksanakan puasa? Jadi puasa itu membentuk sifat dan amal yang baik. Yang sifat dan amal baik itu akan menyebabkan dia bisa terbebas dari api neraka atau terbebas dari penjaranya neraka jahanam. Begitu sahabat-sahabat, aplikasinya, aktualisasinya, sambungannya, relevansinya, keterkaitannya. Begitu, nggak langsung bebas. Nah, itu enggak. Wala takfu ma laysa laka bihi ilm, berarti kamu tuh nggak pakai ilm. Begitu. Apalah takilun, pakai akal kamu. Apalah tasurun, pakai perasaan kamu. Tuh Allah memancing kita, menyuruh kita selalu gunakan akal kita, gunakan hati kita, basor kita, biar adalah yang namanya rasa asurun tuh semua. Ya, tasurun itu, asarun itu terasa di diri kita. Gitu, sahabat-sahabat. Nah, sekarang kita terasa nih. Gitu. Karin makfiro, pembersihan tuh dosa ya kan ya, yang bola sakit ini itu macam-macam tuh sebenarnya penghapusan makfiro gitu. Nah sekarang mulailah pembebasan ya. Jadi kayak saya karena berarti dosa saya masih belum habis nih, banyakkan saya dosanya nih. Juga banyak ngajarin orang. Iya yang diajarinya malah enak kan. Iya. Ya tapi kalau ikhlas sama-sama enak. Ya. Jadi kenapa? Karena timbul sifat-sifat yang baik. Dan lahirlah amal-amal yang baik itu. Sifat dan baik, amal yang baik itu yang bagaimana? Ya intinya sifat yang karena mukhlishina lahuddin, yang karena Allah gitu. Apapun amal yang baik kalau tidak karena Allah itu tidak bernilai baik di sisi dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjuang di jalan Allah itu amal yang paling tertinggi, paling dahsyat, paling hebat di dalam Islam. Gak ada lagi yang bisa mengalahkan amal tertinggi melainkan jihad, berjuang di jalan Allah di medan pertempuran, membela kaum muslimin seperti di Palestina itu paling tinggi itu imannya orang di hadapan Allah. Tapi bukan karena dia yang dijajah, tapi karena kita berangkat ke sana. Kalau yang sana kan namanya udah terpaksa, terzolimin, beda. Orang yang mazlum ya beda lah. Kalau alam bisawab sana tinggal yang berjuangnya bener nggak karena Allah. Nah kita ini lagi santai-santai gini berangkat, wah itu. Tapi kalau tidak karena Allah, nggak juga.
nggak ada nilainya. Ada hadisnya dalam kitab Riyadhus Shalihin, orang yang berjuang sampai dia gugur ternyata masuk neraka. Tuh. Ulama sama juga, tidak karena Allah, ya nggak dianggap sama Allah Subhanahu. Nah itu yang pertama dulu. Kembali lagi, jadi ilmunya kembali ke ujung lagi. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Artinya ketika awal kita menzohirkan niat kita, maka di akhir kita akan mendapatkan batiniah niat kita. Itu yang menyebabkan kita itqon minan nar. Artinya timbullah sifat amal yang baik. Begitu. Jadi sifat yang baik itu akan melahirkan amal yang baik. Walaupun cuma senyum, tapi tulus karena Allah, itu lebih baik ketimbang kamu bagi-bagi duit, ya kan? Oh, divideoin, ya kan? Masukin di YouTube, rame, waduh, dipandang orang baik, dapat duit banyak. Itu mah cek ebrek, kalau kata Kiai Abdul Rahman. ada guru juga, gitu. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT. Jadi ini nih yang kita harus. Jadi kembali lagi nih, kalau kemarin nawaitu, ya, sekarang kan pakai nawaitu lagi. Udah langsung tuh gitu. Kalau pakai nawa lagi itu namanya masih baru, dari kecil sampai udah dewasa. Sekarang udah tua nih. Kita dari kecil nih, remaja mulai balik nih, ibaratnya awal Ramadan nih. Di tengah nih kita dewasa nih, umur 30 40. Nah, akhirnya sekarang udah 50, masih juga kayak anak muda, pengennya gembira, happy mulu. Ya lalu mati menjerit terusannya deh. Nah, ketakutan datang malaikat lo langsung ngejerit. Karena ya udah tua, banyakin nangis lah. Gitu, banyak yang sedih. Entah cepat mati, gak ada hubungannya nangis sama ketawa lu cepat mati. Ya, karena apa, yang namanya mati itu sudah ada ketentuannya dari Allah. Wa ajaluhu itu udah nggak bisa dimajukan, dengan nggak bisa diakhirin. Jadi ini kawan sahabat-sahabat nih. Ya, di grup aneh tuh bangke nih pengennya hiburan mulu, katanya biar awet muda. Ya alah, apalagi yang memang muda sih, tetap aja tambah putih. Nah, itu. Kayak sekali dong, bikin acara yang bikin kita sedih, tafakur gitu. Udah tua kan, orang muda wajar ngomong dia ketawa. Belum puas tawa apa dari muda apa. Alhamdulillah. Aduh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Waduh. Panggilan kali ya. Kereta kencana mau datang, nggak apa-apa sih. Yang penting masuk surga aja ya nggak. di kuburan enak gitu. Kalau aneh misalnya bener jamin, ya sekarang gak apa-apa deh. Tapi kalau belum jangan dulu. Amin juga gitu ya kan. Kalau di kuburan dijamin enak, prosesnya enak, masuk surga, nggak mau juga ngeliat doon ya. Ya kita kan nggak tahu nih, kita ini bakalan di kuburannya enak apa kagak, nanti masuk surga apa kagak, kan ini jadi kita pikir takut. Aduh, padahal kita di dia udah susah banget nih sebenarnya nih, udah bosen nih, udah susah deh. Apalagi zaman sekarang ini nih, waduh. Banget tuh zamannya nih. Aneh dari zaman Soeharto kecil sampai sekarang nih, sampai jalan tikus. Paling susah sekarang. Tapi heran, ini apa namanya? Hasil-hasil benda-benda duniawi ya, mobil, mewah-mewah bagus. Aneh, tapi kok susah orang banyak. Nah, ini unik nih, inilah politik. Ajib. Akal manusia. Yahudi punya. Kalau untuk bahasa Quran, kalau kalam yang maksud Yahudi itu apakah orang Israel atau mungkin orang lain, ya kita kaji lah, belajar. Nah, itu kupas. Itu kata bongkar itu dikotomi, pola-pola pengajaran yang udah sifatnya mengurung. Nah, itu Buya Sakur almarhum, masya Allah. Ada salut tuh, dia seorang ulama Nahdiyin tapi dia berpikir modern, masya Allah. Jadi enggak, aduh. Nah, baik, kita lanjut lagi. Jadi ini nih, sifat baik timbul, sifat buruk terkikis. Itulah yang dikatakan falama fujurha wa taqwaha qad aflaha man zakha wa qad khaba man dasha. Jadi itu sifat ya. Itu jadi pembersihan. Jadi tazkiyah untuk nafsunya, riadoh nafsnya kan, Ramadan ini riadoh nafsi ya. Pelatihan jiwa aja berhasil dia gitu. Artinya dia menjadi orang yang memiliki sifat baik. Apa sifat baik? Semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh. Nah, itunya mantep. Ini aja dulu deh, kesini aja, nggak usah jauh-jauh dulu. Nah, itu. Jadi awal ketika Ramadan saya mengingatkan materinya, yang pertama luruskan niat, ya kan. Sekarang udah mau akhir, kita cek nih niat kita masih kan nih, atau udah bergeser nih. Waduh, hebat ya gue bisa nih. Puasa nih, waduh, wah banyak, wah. Iya, karena ya memang puasa itu sesuatu yang dirahasiakan kalau di luar Ramadan. Kalau di Ramadan ya ada kemungkinan orang tahu lagi puasa loh ya, atau mungkin juga ya bisa juga. Enggak.
Gitu. Kalau udah lemes orang nyangkanya Ramadan, makanya sekarang yang pura-pura lemes tapi sebenarnya nggak puasa. Alhamdulillah. Nah, baiklah sahabat-sahabat muslim mana aja nih ya. Sambung silaturahmi kita sambil mengingatkan ya, saling berbagi. Ada salah-salah yang selalu diingatin juga, ya kan manusia tempat salah, wajar lah. Ya itu kalau saling matahari beda lagi. Musibah itu tebal. Baiklah sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu. Jadi itu aja dulu. Ini dulu nih. Panjang nih soalnya materinya. Anda bikin berapa episode ya untuk Itkun Minanarnya nih. Sebenarnya kemarin Mak Firo juga mau dipanjangin, cuma banyak kesibukan lain jadinya ya. Kesibukan THR. Baiklah, jadi ini kembali yuk bersih niat hati lagi. Kita bercermin lagi. Ini udah Itkun Minanar nih ya. Ini depan bebasan api neraka maksudnya apa nih? Gitu. Harus paham itu. Apa langsung udah gue udah 30 gue bakal bebas neraka. Nggak bisa begitu. Cek dulu. Wah, kayaknya makin kusuk nih. Makin gak enak nih kalau kita ibadah dinilai atau diperhatikan orang lain. Nah, itu udah mulai tanda tuh. Jadi udah mulai tidak mempedulikan lagi pandangan penilaian orang lain. Tadi situ. Wah, gue pengen dilihat, gue pengen dihargai. Aduh. Nggak Itkun itu mah gitu, nggak bebas itu, berarti masih terbelenggu oleh sifat buruk, oleh nafsun, oleh hawa nafsu, nggak bakal Itkun Minanar. Jadi mari ya, kembali lagi berarti ke fase yang kedua, kualitasnya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa wa'fu anni. Itu kalau maha maaf ya, maafkan saya. Itu istighfar mau dimaafkan. Jadi demikian sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita mulai muhasabah hati kita, niat kita ya, bersihin hati kita. Nah, itu kuncinya. Kalau itu udah bagus, ya berarti nanti kita akan lanjut ke sifat yang kedua. Bisa jadi sifat yang kedua masih ada nyelip nih, ya nggak mengotori. Nah, itu Allah mudah-mudahan di kesempatan yang lain kita bahas. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Qul amin antum bi khairin wa bis sihah wa bis salamah wa bir rizqan katsiran wasi'an wa bis sa'adah. Tuhan doain nanti semuanya ya. Diberikan oleh Allah kesehatan, keselamatan, kebaikan, kebahagiaan, banyak duit, wabil barokah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.